Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari STKIP Taman Siswa Bima. Nama saya Mutmainah dengan NIM 2020-010022. Kami mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah semester 5. Perkenalkan, nama saya Nursani dengan NIM 2020-010032. Beradanya kami di sini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Nurnaningsih, SPD, MPD. Tugas ini bertujuan untuk menggali lebih jauh sejarah yang ada di Museum Asimbojo. Dan yang kedua yaitu apa sih Museum Asimbojo yang sebenarnya? Sultanan Bima. Kita mungkin tidak asing dengan sebutan Kesultanan Bima. Kesultanan Bima adalah kerajaan Islam yang didirikan pada tanggal 7 Februari 1621 Masehi. Sultan pertamanya adalah Raja ke-27 dari Kerajaan Bojo yang bernama Lakai. Wilayah Kesultanan Bima meliputi Pulau Sumbawa dan Pulau Flores bagian barat, yaitu wilayah Manggarai. Begitu terkenalnya Kesultanan Bima hingga terkenal seantero negeri. Sama sekalian, sekarang kita sedang berada di Museum Asimbojo. Di sini kita akan melihat beberapa bagian daripada peninggalan sejarah yang ada di dalam batu. Teman-teman sekalian, Sanggentu do mangganta kangginda pila rasa matang gundu ede duka tadakai barumah nairan torum bisa menana ada. Ya teman-teman, kita sudah berada di halaman Museum Asimbojo. Kita berkunjung ke Museum Asimbojo. Pintu pertama yang akan kita lewati yaitu gerbang yang bernama atau yang disebut dengan lare-lare. Lare-lare ini merupakan pintu resmi kesultanan dan merupakan pintu utama untuk mengakses ke dalam istana. Di antaranya yaitu tempat masuknya sultan, para pejabat kesultanan dan tamu-tamu sultan. Bagian atas yaitu loteng merupakan tempat untuk menyimpan tambur rancanai yang terdapat 2 buah lonceng. Selain lare-lare, di halaman depan museum juga terdapat 2 buah tiang kapal. Seperti yang kita ketahui bahwa Bima adalah kota tepian air. Ternyata sejarah sudah membuktikan dengan keberadaan 2 buah tiang kapal ini yang menunjukkan bahwa dari dahulu Bima merupakan kota yang kuat di bagian kelautan. Selanjutnya koleksi yang ada di halaman yaitu 11 meriam peninggalan Jepang dan juga arca dan juga nandi. Arca ini kepalanya terpotong karena tergerus waktu. Menurut pegawai Museum Asimbojo, arca ini ditemukan di Sabali, Kumbe, Kota Bima. Nandi atau Nandi Suara adalah lembu yang menjadi wahana Dewa Siwa dalam mitologi Hindu. Dia juga merupakan juru kunci Siwa dan Parvati. Candi yang merupakan arca Nandi biasanya dikategorikan sebagai candi untuk memuja agama Hindu Siwa. Museum Asimbojo adalah bangunan eksotis bergaya Eropa. Istana ini mulai dibangun tahun 1927. Perancangnya adalah arsitek kelahiran kota Ambon bernama Raharta. Beliau diundang oleh pemerintah kolonial Belanda ke Bima. Istana tersebut berupa bangunan permanen berlantai 2, merupakan paduan arsitek asli Bima dan Belanda. Pembangunannya dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat. Berlanjut
ke bagian selatan Museum Asimbojo terdapat 2 buah jompa dan 1 sumur. Konon pada masa kejayaan Kesultanan Bima, sumur yang ada di halaman ini berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di langit madawara panaka cakamaka kadana obu mau sana tapakura dahu saida dou saudu au mana di tibai kai baade. Kebesaran dan juga kebangsaan bagi Kesultanan Bima sendiri. Kesultanan Bima memiliki lambang yaitu Garuda berkepala 2 yang memiliki makna pengakuan atas hukum adat dan hukum Islam. Alih dari lambang ini kita akan menemukan lorong yang menyuguhkan mata pengunjung dengan pajangan susunan dari kaligrafi sultan yang pernah memimpin Kesultanan Bima. Di sini susunan pertama kaligrafi yang memimpin Kesultanan Bima yaitu Sultan Abdul Khair I yang memimpin pada tahun 1620 sampai 1640 Masehi. Yang kedua Sultan Abdul Khair Sirajuddin yang memimpin pada tahun 1640 sampai 1682. Yang ketiga Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali Shah yang memimpin pada tahun 1682 sampai 1687. Yang keempat Sultan Jamaluddin Inayat Shah yang memimpin pada tahun 1687 sampai 1696. Yang kelima Sultan Hasanuddin Muhammad Shah yang memimpin pada tahun 1696 sampai 1731. Yang keenam Sultan Alauddin Muhammad Shah yang memimpin pada tahun 1731 sampai 1748. Yang ketujuh Sultan Kamalet Shah yang memimpin pada tahun 1748 sampai 1751. Yang kedelapan Sultan Abdul Qadim yang memimpin pada tahun 1751 sampai 1773. Yang kesembilan Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah yang memimpin pada tahun 1773 sampai 1817. Yang ke-10 Sultan Ismail Muhammad Shah yang memimpin pada tahun 1817 sampai 1854. Yang ke-11 Sultan Abdullah yang memimpin pada tahun 1854 sampai 1868. Yang ke-12 Sultan Abdul Aziz yang memimpin pada tahun 1868 sampai 1881. Yang ke-13 Sultan Ibrahim yang memimpin pada tahun 1881 sampai 1915. Yang ke-14 Sultan Muhammad Salahuddin yang memimpin pada tahun 1915 sampai 1951. Yang ke-15 Sultan Abdul Khair II yang memimpin pada tahun 1951 sampai 2001. Yang ke-16 adalah Sultan Haji Ferry Zulkarnain yang memimpin pada 4 Juli sampai 23 Desember 2013. Yang ke-17 atau Sultan terakhir Kerajaan Bima yaitu Sultan Muhammad Putra Feryandi atau lebih dikenal dengan Janateke ke-17.
Menuju ke selatan, kita akan melihat ruangan yang dahulunya sampai dengan sekarang digunakan sebagai tempat menerima tamu-tamu, dan di dinding-dinding bangunan banyak hiasan, gambaran, dan pajangan tentang sejarah kehidupan masyarakat Mbojo zaman dulu. Di Istana Mbojo memiliki 430 koleksi yang terbagi dalam 9 jenis koleksi sesuai dengan kaidah koleksi permuseuman. Ini merupakan salah satu serangkaian alat tenun yang digunakan oleh masyarakat Bima pada umumnya, karena memang Bima dikenal dengan kerajinan tangannya yaitu tenun. 9 jenis itu adalah geologika, biologika, etnografika, arkeologi, historika, numismatika, heraldika, keramonologika, seni rupa, dan teknologika. Dahu saida dosa udu au mana di tibai kai baade. Sanggentu do mangganta kangginda pila rasa matang gundu ede duka tadakai barumah naerang torum bisa menana kone nifi bere api bere moti ororunduna kone nifi nagi danata. Di ruangan ini digunakan untuk menyimpan pakaian adat suku Mbojo. Membahas dari beberapa jenis koleksi, ini merupakan salah satu koleksi antropologi yang merupakan hasil budaya atau identitas suatu etnis seperti pakaian adat. Dan di sini kita bisa melihat beberapa contoh pakaian adat suku Mbojo. Contohnya suku Donggo dengan pakaian adatnya Kak Babu, pakaian Sikilanta, pakaian Suba, pakaian Kitaman, pakaian Karilenggo, dan pakaian Paslanggi. Ororunduna kone nifi bere api bere moti ororunduna kone nifi nangi dana tambora barum bere
Asimbojo, di ruangan ini juga terdapat replika koleksi naskah Kesultanan Bima. Selain pakaian adat, di ruangan ini juga terdapat koleksi naskah Kesultanan Bima yang ditulis dalam bahasa Arab. Rendilangi madawara Panaka jaka maka kadana Obu mau sana tapaku urang Dahu saida dou saudu au Ini merupakan ruangan Tatarapa. Ruangan ini digunakan untuk menyimpan beberapa koleksi senjata yang digunakan oleh raja-raja pada zaman dahulunya. Sekarang disimpan di ruangan ini. Koleksi terbanyak yang ada di Museum Asimbojo yaitu koleksi arkeologi berupa benda pusaka peninggalan Kesultanan Bima di masa lalu. Koleksi arkeologi ditempatkan khusus di ruangan Tatarapa. Sebanyak 106 koleksi berupa keris, tombak, sondi, perlengkapan upacara, tambur, payung Kesultanan Bima, mahkota, cambuk, dan aksesoris kuda Sultan Bima. Ada 3 koleksi yang menjadi ikonik utama yang terdapat di Asimbojo sendiri. Yang pertama mahkota, yang kedua keris Samparaja, yang ketiga guntirante. Ketiga koleksi ini menurut Kepala Museum Asimbojo bisa mencapai miliaran rupiah. Selain beberapa koleksi senjata, di ruangan ini juga terdapat beberapa alat yang digunakan untuk keseharian raja pada masa itu. Selain senjata, di ruangan ini juga terdapat beberapa benda yang digunakan untuk keseharian sultan. Di antaranya serek untuk menyimpan air minum, kedua tempat membawa air minum, ketiga tempat lilin, dan juga beberapa benda-benda lainnya. Di Kesultanan Bima sendiri memiliki 2 lantai. Untuk menelusuri lebih jauhnya, mari kita sama-sama naik ke lantai 3. Di atas lantai 2 Istana Asimbojo ini, di sebelah kiri terdapat beberapa kamar. Bangunan Museum Asimbojo merupakan bangunan yang memiliki 2 lantai. Lantai atas Museum Asimbojo memiliki 12 kamar. Di sebelah kiri terdapat 4 ruangan, di antaranya 1 ruang kerja, 2 kamar putri, dan 1 kamar sultan beserta permaisuri. Di bagian kanan lantai 2 ini terdapat beberapa ruangan. Sedangkan di sebelah kanan terdapat 5 ruangan, yang diantaranya 1 kamar putri, 1
1 kamar putra, 1 ruang istirahat putri, 1 ruang keterampilan putri, dan 1 toilet. Rendilangi madawara panakaja kamaka kadana obu mau sana tapaku Dahu saida dosa udu au mana di tibai kai baade Pada saat Bung Karno datang berkunjung ke Bima, itu ada ruangan yang digunakan untuk tempat peristirahatannya di Kesultanan Bima ini. Kamar yang pernah digunakan oleh Bung Karno masih terlihat sama seperti awalnya. Di dalam kamar terdapat tempat tidur besi yang ditutupi kain putih, pelangku berwarna putih transparan. Terdapat seperangkat meja dan kursi, serta di pojok kamar terdapat lemari kayu yang masih terlihat kokoh. Beralih dari beberapa ruangan, kita bisa melihat satu pelaminan yang memperlihatkan beberapa pakaian yang ada di Museum Asimbojo. Pakaian ini salah satunya yaitu pakaian pengantin yang sering digunakan oleh suku Mbojo. Kone ni fini fini bere api bere moti oro runduna kone ni fini fini nangi nangi dana tambora barum bere oi magda sana sana
kadana obu mau sana tapaku urang dahu saida dou saudu au mana di tibai kai baade sanggentu do mangganta kangginda pila rasa matang gundu ede duka tadakai barumah naeran torum bisa menana ada bere api bere moti ororunduna kone nifi bere api bere moti ororunduna kone nifi ororunduna kone nifi